Selamat datang di ruang tengah cerita horor. Kali ini dengan suasana yang baru, view yang baru, saya akan membacakan atau menceritakan tentang hantu kosan atau gangguan-gangguan hantu, gangguan-gangguan gaib yang ada di kosan. Ini diceritakan dari tweetnya Kak Rizky Kiki di Twitter yang dia tulis awalnya tuh, niatnya ngekos biar Happy New Year, kok malah digangguin setan, a treat. Ya, ini awalnya tuh ada videonya. Jadi di videonya itu ada yang gerakin ganggang pintu kamar kosan dari luar. Siapa tuh? Krek. Halo? Oh iya loh. Nah, pas dibuka ternyata kosong, nggak ada siapa-siapa. Baru awal udah merinding aja ya. Nah, pengalaman digangguin hantu bukan sembarang hantu ini berlangsung selama gue ngekos di salah satu kosan yang ada di Jogja selama 4 tahun. Wah, lama ya. Sebelumnya mohon maaf lahir batin kalau ceritanya agak bercanda ya, soalnya aing orangnya Facebooker, the joke. Terus tweetnya lagi, pengalaman ini jujur sejujur-jujurnya, sejujur dihipnotis uya-kuya yang gak ada imitasinya, dan gue cuma ceritain pengalaman mistis gue yang gue laluin doang, bukan pengalaman penghuni lain. Tweet ini murni cuma menceritakan pengalaman gue dan tidak menjelekkan pihak manapun, termasuk pihak kosan sendiri. Jadi mohon maaf lahir batin ya kalau ada yang tahu kosnya, tolong banget jangan di-spill, nggak ada untungnya. Mending buka tirai 3 lebih untung. Jokes lagi sih. Oke, mulai triknya ya guys. Singkat cerita, gue nemu kosan ini setelah lulus tes kuliah, terus nyari kosan. Nah, kebetulan gue dapet skor gede, mantap. Waktu ospek, nyokap kan masih nemenin nih di kos, jadi masih biasa aja gitu, belum ada gangguan. Nah, waktu hari pertama kuliah malam, nyokap kan udah nggak ada tuh, udah nggak nemenin lagi. Nah, disitulah mulai berasa banget kalau ada yang minta kenalan penunggu kosnya. Nah, bener-bener dari kamar Aji yang gelap gulita keluar tuh kakek-kakek, nggak pakai baju, bentuknya kayak titan gitu. Doi cuma maju sebentar kayak nongolin kepalanya ke depan gue, terus mundur lagi balik ke dalam kegelapan. Di situ gue kayak aduh, salah milih kosan nih kayaknya. Nah, itu di situ ada gambar kakek-kakeknya sama ada denah kamarnya. Jadi sebelah sini kamarnya Kariski dan ada kamarnya Aji. Jadi mungkin kakek-kakeknya dari sebelah sini. Lanjut. Dari awal masuk kuliah yang ditongolin tuh dari bentukan titan sampai inget banget bulan Juni itu cuma hal-hal kecil, gangguan-gangguan kecil kayak barang hilang atau barang dipindahin aja gitu, atau suara gedebak-gedebuk durdar, yes. Nah, singkat cerita pas semester 3 2018, zaman-zamannya UAS tuh, gangguannya yang paling gong banget. Tahu kenapa? Awalnya malam jam 12-an tuh kan aing udah tidur. Nah, tiba-tiba tuh bunyi gagang pintu kamar kosan gue, kretek. Itu bukan kretek no filter ya. Gue buka ternyata kosong dan bener-bener gak ada siapa-siapa. Padahal udah netting banget sih. Siapa sih yang iseng gitu? Lemes sih, ada ngantuknya juga. Jadi kayak aduh, ganggu tidur gue aja lu gitu. Besoknya gue ketemu temen-temen gue ceritain tuh yang semalam. No trusting dong mereka, gak percaya, hoax lah katanya. Lusanya habis pulang ngerjain tugas nih sekitar jam 2 pagi, baru aja naruh tas,
kok ada yang mainin ganggang pintu lagi, kretek kretek. Spontan dong gue ngambil HP, lalu gue videoin lagi nih daripada dibilang hoak lagi sama temen-temen. Nah pas dibuka, dar-der-dor hatiku, dan ternyata bener-bener gak ada orang lagi dong. Siapa sih jam 2 tuh iseng? Ini ada videonya. Oh ini video yang tadi di awal. Wah iya sih, beneran kosong guys. Dan memang aura di kosannya itu dari video yang dilihat lumayan besar sih guys, panas. Mungkin dulu di situ tuh kayak bekas kuburan, kalau enggak emang tanah kosong yang udah lama banget nggak dihuni, jadi mungkin banyak penghuni asli yang di situ dan mereka ngerasa mungkin keganggu dengan adanya kosan gitu ya. Lanjut, nah mulai dari situ deh gangguan-gangguan banyak banget bergelimang, mulai dari gue, temen kosan gue, dan temen-temen gue yang alamin sendiri. Dari bulan Juni yang gangguan ganggang pintu, gue cuma pikir itu cuma kenalan doang ya, nggak apa-apa lah gitu. Tapi sampai jeda bulan Oktober dan terus ada lagi yang mainin ganggang pintu itu, sampai kayak yang tadinya takut aku langsung ngerasa bodo amat gitu. Dan tapi sekarang kejadian lagi tuh anehnya, dia mulai mainin ganggang pintu tapi di kamar mandi dalam guys. Di sini gue posisinya udah tidur sekitar jam 2 malam, tapi karena berisik banget, cekrek suara ganggang pintu tadi yang genjot-genjotin, jadi akhirnya gue dokumentasiin lagi nih sambil mikir, ini gue samperin nggak ya, sambil sahadat dalam hati. Ada videonya guys. Merinding sih. Pas gue samperin, gue buka nih, pas dibuka terpaku, kaku, dan aku kayak bengong sambil bingung mikir, lah kok gak ada siapa-siapa, jam 2 gitu loh, lemes banget kan bawaannya. Tapi karena saking bingungnya akhirnya ya udahlah, mending gue tidur lagi aja gitu, bener-bener lemes. Tahu gimana sih rasanya. Nah besoknya gue cerita ini ke temen-temen gue lagi. Gue nanya tuh sama temen gue yang bisa katanya ngelihat hal-hal atau demen hal-hal kayak gitu. Nah temen gue tuh bilang gini, dia demen tuh sama lu gitu. Dan katanya si doi itu lagi jongkok di pas kloset. Sumpah serem sih. Kalau mungkin ya kalau kita yang di sana pilih pindah kosan ya, tapi ini keren, 4 tahun loh bertahan. Nah dari situ gue makin kepo kan, ini kosan ada apa aja sih, bekas apa aja nih dulunya, kok bisa begini begitu, dudi dam lah pokoknya. Nah dari bulan Oktober 2018 sekitar gue semester 3, yang tadinya gangguan pintu kamar mandi sampai gongnya pas pandemi itu bener-bener dikit gangguannya. Mungkin karena penghuninya udah mulai banyak dan teman-teman gue tuh sering rame-rame, jadi mereka itu jadi kayak nggak jadi ganggu gitu, kayak ya udahlah gitu, nggak jadi gangguin gitu mungkin. Tapi ternyata waktu bulan Oktober 2018 sampai bulan Juli 2020 itu ada gangguan kayak misalnya nih, temen kosan gue tuh dilemparin batu. Akhirnya semalam tuh kita ngerencanain ya udahlah kita tidur di belakang aja depan gitu, rame-rame gitu kan. Nah akhirnya pas tidur iseng nih, kan biasa kalau orang iseng mah kita nyetoriin gitu kan, bikin story atau di foto. Nah gue iseng tuh foto di bagian balkon, mohon maaf. Dan ternyata bener dong ada bayangan hitam. Yang apa ini, ada fotonya guys. Wow, iya sih, itu beneran jadi kayak wajah dan tubuh dia itu kayak nongolin gitu loh. Itu kalau yang aku rasain itu yang nenek-neneknya mungkin, kalau enggak yang anak kecil.
Nah, gangguan yang kedua tuh kayak misal gue pernah ketemu teman kosan gue nih di depan gang. Dia senyum-senyum nih sama gue. Pas taunya dia ternyata ada di kamar dong. Dan seharian itu teman gue nggak keluar kamar sama sekali. Di situ gue langsung, serius loh. Tapi ya udahlah, kita pikirnya udah biasa nih, pasti dia lagi gitu. Nah, yang terakhir itu tuh tadi yang berkali-kali antara gue atau temen-temen gue lainnya tuh kita iseng lagi nyetorin suasana kos atau lagi ngefoto, pasti ada bayangan yang kayak tadi tuh, bayangan hitam di sekitar balkon. Memang daerah yang ada di foto itu agak-agak sih, pertama deket gudang dan lampu depan kamar tuh suka nggak nyala, padahal selalu dibeliin lampu yang baru. Nggak mungkin kan Opa Nasar tuh nyanyi mati lampu. Jokes lagi guys. Terus samping kamar gue kan kosong, ya kebetulan udah caps nih orangnya. Nah, karena kamar mandi kita tuh sebelahan, gue suka denger gebyur gitu. Padahal tuh kan kamar kosong ya. Tadinya acuh gue tuh nggak mikir gitu, tapi pas lama kelamaan loh, kan kamar kosong, sebelah tuh kosong, kenapa ada suara air kayak orang lagi mandi? Aneh nggak sih? Dan beberapa kali tuh katanya ada yang tinggal di kamar itu tapi nggak kuat seminggu, nggak kuat 1 bulan, pasti langsung cap, dia langsung pergi atau nggak jadi kos di situ. Itu kejadian awam sih, mungkin di seluruh kosan di Indonesia khususnya itu banyak hal yang seperti itu, tapi mungkin ini lebih real nyata ya, karena memang banyak bukti foto dan bukti yang lainnya juga. BTW ini kamar sebelah yang pernah ada orang meninggal. Wah, ini difotoin guys. Gue bingung, anak baru belum juga sebulan, belum juga seminggu udah keluar. Tanda tanya nggak sih? Ya lumayan. Nah, singkatnya sampai awal bulan Maret tuh nggak ada gangguan karena anak-anak kos rame terus nih. Nah, lama kelamaan mereka kan selesai kuliahnya nih, banyak yang pindah atau mungkin pulang ke asalnya. Kebetulan gue tuh anak kosan bontot atau masih anak baru di sini, jadi tinggal gue dan 2 teman gue lainnya yang maba-maba kosan juga. Nah, sampai awal pandemi sekitar bulan Maret, kosan itu kan sepi banget, cuma bener-bener ada 3 orang yang menetap. Soalnya kan yang lain tuh udah pulang kampung, udah kembali ke asalnya masing-masing. Nah, ada satu temen kelas gue yang dari Klaten, namanya Franz. Dia itu tinggal di kosan situ karena biar gampang mungkin bimbingannya. Apesnya, dia tuh ngekos pas rata-rata orang-orang tuh lagi pada pulang kampung. Jadi ya dia sendirian gitu loh. Makanya dia akhirnya digangguin. Awalnya cuma ada yang lari-lari bolak-balik katanya di depan kamar dia. Tapi nggak mungkin kan, kamar dia itu di pojok dan orang di sebelah kamarnya itu lagi pulang kampung. Kalaupun jalan masuk akalnya kan ya nggak, kalaupun jalan nih, misal kalau sebelahnya itu kamar atau tembok, ya berarti yang lari itu nembus tembok kan logikanya. Iya nggak sih? Soalnya penghuni si Opi itu nggak ada. Opi itu yang di sini tuh, itu ada denahnya lagi. Jadi ini kamarnya Franz dan ini Opi. Iya sih. Kalaupun ada yang lari ya nggak mungkin kesana harusnya. Aduh. Terus akhirnya dia tanya dan cerita di WA gitu. Ini ada WA-nya juga guys. Katanya lihat nenek-nenek. Alurnya, kupikir orang deretan depan kamarku tuh mau ke dapur, tapi kok nggak ada suara orang turun tangga, tapi cuma mondar mandir gitu terus. Sampai aku coba videoin kan, dan beneran sepi, nggak ada orang satupun. Pas aku masuk ke kamar lagi, denger lagi suara bolak-balik, sampai akhirnya aku puterin videonya ke lantai 2 deket tangga. Loh, kok ada yang
duduk di situ, kayak ada yang ngeliatin kepalanya sedikit gitu, nggak tahu nenek-nenek atau apa, dan gitu aja sih. Terus aku turun lewatin tangga itu juga, tapi nggak ada apa-apa, nggak takut sih, cuma agak gimana gitu sama yang mondar-mandir. Ini chat dari friends, temennya si Kak Rizky. Nah, lanjut lagi pas pandemi itu juga temen gue yang maba ada lagi nih namanya Aldo. Ini ngeliat jari keluar dari ventilasi WC katanya. Nah, barusan ini ada chatnya, maaf. Ini ada chatnya. Barusan gue pergi makan, kayak ngeliat tangan anjir putih masuk lewat ventilasi kamar mandi. Demi apa lu, kata Kak Rizky, sumpah putih pucet. Anjir, gue juga dulu pernah ada yang ngalamin di dekat kamar bang. Gue ngeliatnya dari ujung mata. Gue di bawah kamar lu. Itu chat dengan Aldo. Nah, ini ada video dari Aldo setelah insiden friends cabut kosan dan nggak mau kos lagi di situ. Sisa berdua sama Bang Winarto. Ini keadaan gue pas lagi pulang kampung katanya. Dan ini ada videonya lagi guys. Ini suasana malam hari videonya sih. Wah iya, ini memang bagus sebenarnya ya, asli, tapi auranya pekat banget. Nah, ini ada lanjutannya lagi. Was berapa bulan tuh kosan sepi. Nah, pas gue balik lagi sekitar bulan Juli akhir, di situ gue bener-bener sendirian tuh di lantai atas karena si Aldo dan Bang Winarno itu udah pulkam. Jadi bener gak ada siapa-siapa di lantai atas. Kalau di lantai bawah memang ada, tapi kalau di lantai atas itu bener-bener gue sendirian. Di videoin dong guys. Bener-bener gak ada siapa-siapa tuh. Ini Wah. tuh bener-bener di kosan sendirian. Ya sih, rame banget. Mungkin dulunya ini memang pemakaman kayaknya deh. Sekitar minggu kedua gue balik ke kosan tuh gangguannya gini, jadi kayak aneh nggak sih, orang yasinan malah marah-marah, kayak ngelempar benda atau jatuhin benda. Ya aneh banget jadi setan. Padahal nih ya, kalau menurut aku itu hantu kalau atau makhluk sebelah atau makhluk gaib, ketika dia itu udah bisa menjatuhkan sesuatu atau memindahkan sesuatu benda, itu berarti makhluknya sudah mempunyai aura atau kekuatan yang sangat besar. Karena ketika itu hanya makhluk biasa yang lewat-lewat, itu nggak mungkin dia mampu memindah tempat atau menyentuh barang. Jadi kalau udah sampai menjatuhkan, memberantakan suasana kondisi kosan atau sampai menghilangkan benda atau memindah benda, itu biasanya mereka udah mempunyai kekuatan yang memang lebih besar dari rasa takutnya kita gitu. Jadi makanya kenapa kita nggak boleh takut, tapi bukan berarti kita juga sombong dan menantang hal-hal yang seperti itu gitu loh guys. Lanjut. Terus gue nonton TV kan, nah remote gue macet, nggak bisa dijalanin. Makanya gue gedok-gedokin ke tembok. Kamar gue ini kan konsepnya dinding biasa, nggak pakai koran kayak anak-anak muda pada umumnya ya. Menyungsung tema tabrak lari. Nah pas gue ngeprokin remote ke tembok, ada yang balik dok-dokin dari kamar atau tembok sebelah. Tapi kan kamar sebelah kosong. Maksudnya tuh gini guys, jadi karena dia kesel nih remote-nya nggak bisa nyala, jadi dia tuh gedok-gedokin ke tembok. Kayak kalau kita biasanya kan ke tangan atau ke paha, ini tuh ke tembok, duk-duk-duk. Nah nggak taunya dari balik tembok ada yang bales duk-duk-duk-duk. Padahal dia sadar bahwa di kamar sebelah itu adalah kamar kosong. Wah, merinding sih.
karena gue nggak bisa tidur dan was-was banget nih, ya udah akhirnya gue push PUBG aja deh gas. Nah sekitar jam 1-an ada yang gedebukin tong sampah. Siapa coba yang membuat kericuhan jam segini? Aneh nggak sih? Kayak nggak ada kerjaan gitu. Tapi aku tuh nggak menghiraukan gitu, jadi gue cuekin aja. Oh iya nih, di kosan gue ini pas pandemi itu kan di lantai atas sampai bulan September, kalau nggak salah gue sendirian nih. Berarti dari sekitar bulan Juli, Agustus, September ada 3 bulan gue menetap di kos-kosan sendirian. Nah adalah di samping kanan kamar gue itu kamar tamu, cuma kadang-kadang aja ada yang netep, paling cuma beberapa hari atau beberapa minggu, sering gonta-ganti lah. Kalau di bawah itu rame. Nah skip, seminggu yang ini tuh lebih di luar nalar banget, bener-bener di luar nalar, dan aneh banget. Temen gue ini ke kosan, namanya Siki. Di sini gue lagi BAB nih di WC, dan gue bisa denger dia gedubak pintu. Nah pas gue buka tuh pintu WC-nya, gue lihat dia, tapi dia tuh kayak nggak lihat gue, dan refleks harusnya kita teriak nggak sih? Nah ini nggak bener-bener terpaku dalam ngedengan. Gue juga bengong doang liatin dia buka pintu dan lanjut BAB sampai gue selesai. Dia kaget, bingung katanya. Nggak ada, kalau gue itu ternyata nggak ada di WC. Tadi bener-bener pintunya udah dibuka lebar. Aku pun bingung, apa gue pindah ke dimensi lain atau gimana gitu. Jadi tuh si Kak Rizky itu lagi pup guys di kamar mandi. Nah kalau Kak Rizky-nya itu denger bahwa si temennya tadi tuh si Siki buka pintu gedubrak gitu. Lah pas berdiri di depan pintu kamar mandi, si Kak Rizky-nya ngeliatin Siki, tapi si Siki tuh kayak nggak ngeliatin Kak Rizky gitu loh, nggak ngeliat bahwa di situ tuh ada Rizky sebenarnya gitu guys. Oh mungkin ini yang namanya masuk ke dimensi lain atau di dunia lain ya guys.